Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita di Balai Desa Sugiwaras, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Kita bersama tokoh-tokoh masyarakat Desa Sugiwaras. Yang pertama ini Mas Ainul Minan. Ini mewakili Desa Dusun Grogol, Dusun Grogol, Desa Sugiwaras. Yang kedua Pak Kasir Mustafa yang mewakili Dusun Sugiwaras, Desa Sugiwaras juga. Berarti ini ada 2 dusun ya Pak ya. Kita kepingin tahu, tadi siang itu ada rame-rame, katanya ada orang demo, warga. Ini berkaitan dengan apa Pak Ainul Minan? Ya, ini adalah ketidakpuasan warga terhadap kinerja pemerintahan Desa Sugiwaras. Karena apa? Karena selama ini anggaran yang ada, terutama anggaran PAD, hasil lelang tahun 2016 sampai tahun 2021 tidak pernah dilaporkan keberadaannya. Dan uang itu di mana? Itu kita pertanyakan. Kemarin sempat saya surati pemerintahan desa, akan tetapi tidak ada respon. Nah, efek dari itu, makanya kita selaku warga bersama-sama ke Balai Desa untuk menanyakan keberadaan dana PAD itu. PADes itu ya? Iya, PADes, pendapatan asli desa, yang aslinya dari lelang bengkok kas desa gitu. Itu sekitar berapa itu? Kurang lebih nilai totalnya hampir 700 juta, jadi 600 juta lebih. Mulai tahun? Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 5 tahun berarti ya? 5 tahun, iya. Dan selama ini apakah BPD yang punya wewenang untuk menjelaskan ke masyarakat tidak dijelaskan? Nah itulah fungsi dan fungsi controlling BPD yang ada di Desa Sugiwaras sangat tidak berjalan sama sekali. Jadi BPD itu hanya sebagai nama aja BPD, tapi kinerjanya tidak ada sama sekali. Makanya dari itu saya usulkan kalau bisa daripada BPD hanya sebagai nama, mendingan mengundurkan diri, diganti yang baru-baru, yang lebih produktivitasnya lebih tinggi. Terus selama 5 tahun itu apakah kepala desa juga tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui musdes, musyawarah desa atau apa? Kalau saya selama ini dari tahun 2016 tidak pernah ada penjelasan mengenai itu. Jadi saya juga heran, lah yo, wong namanya seorang kepala desa kok gak pernah mengasih informasi sesuai dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 27 huruf D. Itu kan kewajiban seorang kepala desa itu kan memberikan informasi kepada masyarakatnya mengenai laporan pertanggungjawaban itu. Baik diminta atau tidak. Baik diminta atau tidak, karena itu sudah kewajiban. Melihat seperti itu, harapannya bagaimana? Harapan daripada khususnya Desa Sugiwaras ya transparan. Karena apa? Zamannya sekarang itu bukan zamannya seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah melek media massa, akhirnya ya kami juga dimintai sama masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau menanyakan kepada pemerintahan desa. Saya juga sebagai tokoh masyarakat juga sering kali ditanyai tentang bagaimana pemerintahan desa kok seperti ini. Tentunya dalam hal pembangunan khususnya di Dusun Sugiwaras, ya, panjenengan lihat sendiri gotnya mulai tahun berapa, mulai tahun berapa sampai sekarang gotnya nggak ada. Masa zaman reformasi seperti ini gotnya masih tertutup rapat, baunya juga nggak enak. Padahal dana desa besar ya? Segitu banyaknya, 1 M lebih, lah itu gimana? Apakah Bapak Kasun di Dusun Sugiwaras tidak pernah menjelaskan tentang itu? Iya, saya pernah tanya pada kepala Dusun Sugiwaras, tapi kata beliau tidak pernah dilibatkan dalam hal tentang pembangunan dusun. Berarti tidak ada musyawarah desa secara rutin di balai desa?
Kalau masalah itu Pak, masalahnya kami RT jarang sekali untuk diajak untuk musyawarah. Karena apa? Ya keputusan itu BPD sama kepala desa dan sosialisasinya antara BPD dan masyarakat itu kurang clear. Jarang sekali dimintai ditanya masyarakat BPD-nya, saya nggak tahu. Masa BPD nggak tahu, wong mitranya kepala desa. Pak Ainul Minan, ini kira-kira peran pemudanya di mana di Sugiwaras ini? Jadi gini, kita sebagai pemuda, saya sebagai ya wakil lah masyarakat, itu memang jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang bersifat umum. Jadi yang terjadi di Sugiwaras itu sistemnya model otoriter, Pak. Kepala desanya. Jadi otoriter. Ini yang almarhum ya. Ini yang almarhum. Iya. Tapi ini kan yang baru saja yang PJ ini. Tapi dulu waktu Pak Ainur Rafiq otoriter, segala sesuatunya seakan-akan dia iso dewi. Nah, akhirnya apa? Orang-orang tidak dilibatkan. Dan yang terjadi ketika wis model koyok ngono iku, model kepemimpinan kayak gitu, mana ada? Pembangunan tahun 2020 yang sumbernya mengambil dana DD, mana ada yang dibangunkan? Tapi dana itu sudah keluar sebenarnya, karena saya punya datanya, punya data dalam arti apa? Yang ditandatangani Pak Kades itu adalah uang sudah keluar tapi belum dibangunkan. Katanya ada berapa ratus juta itu yang kurang lebih 300 lebih, hanya kurang lebih 400 jutaan yang tidak dibangun. Iya, yang belum dibangunkan. Dari berapa proyek? Ini ada di sini, Pak. Nah, ini kan ada. Dari beberapa titik itu faktanya saya lihat belum ada yang dibangunkan. Makanya dari situ saya juga terenyuh. Saya ingin menata apa? Menata manajemennya. Walaupun saya tidak menjadi seorang perangkat atau tidak menjadi seorang lembaga, tapi paling tidak itu karena ini tanah kelahiran saya, paling tidak itu punya hati terenyuh ingin bangun desa, ingin noto desa lah. Harapan saya nanti pemerintahan yang akan datang itu bisa manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, melibatkan semua lembaga pemuda untuk membangun desa itu secara bersama-sama. Yang selama ini tidak dilaksanakan. Yang selama ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang lalu. Ini berarti kabarnya kan ada pilkades rencananya. Iya. Apakah memang sudah dipersiapkan oleh warga bahwa nanti ke depan itu bagaimana? Insya Allah, karena gini, masalah pilihan itu kan berbeda-beda. Tapi kalau saya itu punya pilihan yang saya anggap itu mampu untuk memanajemen keuangan desa atau keuangan yang sumbernya dari pemerintahan desa. Pemerintahan pusat maksudnya, mohon maaf. Ya. Pak Kasir, apa harapan ke depan setelah rame-rame warga menggeruduk ini? Harapan kita masyarakat Desa Sugiwaras, khususnya Dusun Sugiwaras, ya lebih baik lagi, Pak. Tidak seperti ini. Bahkan anggota aparat pemerintahan desa bisa memperbaikinya, lembaga-lembaganya, baik BPD, LPM, RT RW-nya, dan sekaligus nanti kalau selama ini kan nggak ada koordinasi dengan baik. Saya sering bahkan memberikan aspirasi daripada masyarakat, khususnya kepada kepala desa dulu sebelum meninggal. Usulan saya itu tidak diperhatikan sama sekali mulai tahun 2015. Contoh saja di jalan menuju makam itu sampai tahun ini itu nggak ada. Berarti Dusun Sugiwaras dianaktirikan. Iya. Makanya ke depan kami harap pembangunan itu merata, Pak. Ya. Artinya apa? Sugiwaras membangun, Dusun Grogol juga membangun. Coba sekarang kita lihat di lingkungan Sugiwaras, kumuhnya seperti apa, gotnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Karena tidak ada koordinasi antara pemerintahan desa, kepala desa, dan lembaga-lembaganya.
duka sama RT-nya nggak ada. Oke. Jadi itu harapan kami untuk ke depan kepala desa yang baru nanti bisa memanage dengan baik. Artinya bisa koordinasi dengan baik sehingga tercipta suasana yang lebih baik lagi. Yakin ada kepala desa baru yang bisa? Insya Allah saya. Oke. Karena apa? Ini sudah ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa selama 2 periode ini harus kita jadikan pelajaran. Kalimat penutup untuk Mas Ainul Minan apa? Kalimat penutup saya, mudah-mudahan semua peristiwa kejadian masa lampau itu menjadi introspeksi kita menatah desa Sugiwaras ke depan yang lebih baik. Gitu. Terima kasih. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.